Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum Hamamah Ummu Bilal wa Amir bin Fahirah atau Fuhairah ini. Termasuk dari orang-orang yang disiksa oleh orang kafir. Ini nama-namanya ya. Ada Hamamah ibu Bilal, kemudian Amir bin Fuhairah. Kana yu'adzab hatta la yadri ma yaqul. Dia disiksa hingga tidak paham lagi apa yang diucapkan. Jadi ngelantur ya sampai kesadarannya hilang. Wa Abu Fakihah atau Fukaihah karena Abdan li Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Abu Fukaihah mungkin ya. Ini juga disiksa. Dia merupakan budak dari Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Wa minhun imratun tusama Zunairah. Mungkin Zunairah bacanya ya. Udzibat fillah hatta amiyat falam yajidha dzalika illa imana. Perempuan ini dia disiksa hingga buta, dan siksaan itu malah justru menambah keimanannya ya. Jadi tidak berkurang, malah bertambah. Bahkan Abu Jahalin yaqul ala ta'jabun lihaula wa adbaihim law kana ma atabi Muhammadun khairan ma sabakuna ilaih afatasbakuna Zunair ila rusdin. Jadi Abu Jahal ini, perkataan Abu Jahal ya, apakah kalian tidak heran? Ini berkata kepada teman-temannya ya, apakah kalian tidak heran kepada mereka, kepada pengikut Muhammad itu? Mereka itu kan derajatnya lebih rendah dari kita. Kalau memang apa yang dibawa Muhammad adalah kebaikan, mestinya yang lebih dahulu mengikutinya ya kita. Masa ada orang yang hina lebih dahulu melakukan kebaikan daripada kita? Jadi Zunairah ini dianggap salah satu bukti bahwa yang dibawa Nabi adalah keburukan ya. Karena mereka merasa tidak pantas didahului oleh perempuan ini. Fanjalallahu fi suratil Ahqaf. Lalu Allah menurunkan surat Ahqaf. Wa qala alladziina kafaru alladziina amanu law kana khairan masabaquna ilaih wa idza lam yahtadu bih fasayaquluna hadza ifkun qadim. Jadi dalam surat Ahqaf ini menceritakan Abu Jahal tadi ya, orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, andai kata Muhammad adalah orang yang benar, maka mereka tidak akan mendahului kita. Dan di saat mereka tidak mendapatkan hidayah, mereka mengucapkan, jadi saat mereka sudah orang-orang kafir di saat sudah menemukan jalan buntu terhadap tuduhan kepada Nabi Muhammad, mereka pasti mengucapkan hadza ifkun qadim. Ini adalah kebohongan yang sudah kuno, yang sudah pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Wa mimman ataqa Abu Bakrin ba'da siraihi Ummu Unes mungkin ya. Kanat amatan li Bani Zuhrah wa kana yu'adzibuha Al-Aswad ibnu Abdi Yagus. Termasuk orang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar adalah Ummu Unes ya. Dia adalah budak perempuan Bani Zuhrah ya. Dia disiksa oleh Aswad bin Abdu Yagus. Jadi nama-nama tadi itu adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa mimman udziba fillah Ammar bin Yasir wa akhuhu wa abuhu wa ummuhu. Nah, termasuk orang yang disiksa ya karena mengikuti Nabi Muhammad adalah satu keluarga, Ammar bin Yasir, kemudian saudaranya, dan kedua orang tuanya. Kanu yu'adzabuna binnar famar bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala sabran ala Yasir fama wa'idakum al jannah. Allahumma ighfir li ali Yasir wa qad fa'alta. Jadi satu keluarga ini disiksa dengan api ya. Jadi dibakar lalu di saat mereka sedang disiksa, Nabi Muhammad bertemu dengan mereka. Kemudian Nabi Muhammad berkata kepada mereka, yang sabar. Jadi Nabi kan hanya bisa berpesan untuk sabar saja, karena budak itu kan zaman dahulu hak dari sayyidnya ya, mau diapakan ya itu urusan sayyidnya walaupun salah. Kemudian Nabi mendoakan, kalian yang sabar, janji kalian adalah surga. Ya Allah, ampunilah keluarga Yasir dan engkau telah benar-benar melakukannya. Wa amma Abu Ammar wa ummuhu famata tahtal azab rahimahumallah. Untuk kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya, keduanya meninggal saat disiksa. Wa amma huwa fa
apa ini, thaqila alaihil adab faqala bilisanihi kalimatal kufri fasukila alaihi azab ya. Jadi untuk apa, Amar ini siksanya diberatkan ya. Jadi tidak segera dibunuh tapi disiksa terus sampai dia mau mengucapkan ucapan kalimat-kalimat kafir. Dan karena Ammar bin Yasir ini sudah tidak kuat dengan siksaannya, maka keluar dari mulutnya kalimat kafir. Faina Aba Jahlin kana yaj'alu lahu dhuru'an ala min hadid fil yaumis shaif wa yalbasuhu iyaha. Jadi siksa yang dilakukan oleh Abu Jahal adalah Ammar bin Yasir ini diberi pakaian besi ya, pakaian perang yang dari besi itu. Dan dia diletakkan di tempat yang sangat panas. Jadi besi itu kalau kena panas kan ya luar biasa panasnya. Ini di Arab di saat musim panas itu kan wah sudah tidak bisa dibayangkan ya. Kemudian faqolal muslimun kafaro Ammar. Faqola alaihi salatu wassalam Ammar maliun imanan min farqihi ila qadami. Kemudian karena tidak kuat memakai baju besi yang sangat panas tadi, Ammar akhirnya dia mengucapkan kalimat kafir, sehingga orang-orang Islam mengatakan Ammar telah kafir, Ammar telah keluar dari Islam. Tapi Nabi Muhammad SAW berbeda tanggapannya. Nabi Muhammad berkata Ammar itu adalah seorang yang penuh dengan keimanan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ammar bin Yasir itu dia dipenuhi dengan keimanan. Wa anjalallahu fi sa'nihi istisna'an fi hukmil murtad faqala jalla dzikruhu fi suratin Nahl man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man saraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim. Jadi cerita Ammar bin Yasir ini diturunkan firman Allah turun ya tentang hukumnya, hukum pengecualian ucapan murtad ya. Jadi orang kalau mengucapkan ucapan kafir itu dia dihukumi kafir kecuali yang terpaksa ya, yang terpaksa. Ini dijelaskan dalam surat An-Nahl, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah ia iman, maka ia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah dan dia akan mendapatkan siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang dipaksa dan hatinya tetap iman tapi dia dipaksa melakukan kekafiran, mengucapkan kekafiran. Wa mimman udhiya fillah Khabbab bin Arad sabiyun fil jahiliyah fasarathu Ummu Anmar. Termasuk orang yang disiksa adalah Khabbab bin Arad ya. Dia ditawan ya, dia adalah tawanan di zaman jahiliyah, kemudian dibeli oleh Ummu Anmar. Wa kana haddad wa kana nabi ya'lifuhu qabla nubuwah. Jadi Ammar bin Yasir ini kita teruskan di video setelahnya saja ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu